Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada kuliah fisika dan bencana alam kali ini kita akan membahas likuifaksi. Likuifaksi seperti tsunami, bencana ini adalah bencana sekunderi, bencana yang timbul akibat ada bencana yang primari. Nah, kalau pada kesamaannya likuifaksi dengan eh, kesamaan likuifaksi dengan tsunami, keduanya ini di-trigger atau dibangkitkan oleh gempa bumi. Jadi kalau gempa buminya cukup besar, kalau tsunami seperti yang pernah dijelaskan bahwa itu subduksi laut, yang pusat gempa itu ada di laut, lalu terjadi tsunami. Kalau pusat gempanya berada di darat, tidak terjadi tsunami. Nah, sekarang likuifaksi. Apa itu likuifaksi? Yang menjadi bencana kedua setelah gempa bumi. Mari kita lihat. Nah, ini ada gambar tampilan pertama, ini adalah kasus likuifaksi. Namun sebelumnya kita kenal dulu secara fisika apa sih sebenarnya ya di dalam teori fisika prinsip yang bisa diterapkan pada likuifaksi. Nah, kita pahami dulu apa yang disebut dengan tekanan air bawah tanah. Apa sih tekanan air bawah tanah itu? Nah, ada dua gambar di sini. Anda bisa lihat gambar yang satu ini, semacam tabung yang diisi keran, lalu tingginya segini, tapi air yang keluar dari sini cuma seperti ini aja, Anda lihat, ya kan? Nah, di sini satunya ini airnya lebih tinggi sedikit, tapi perhatikan air yang keluar dari celah ini agak menjauh. Pertanyaannya, kenapa air yang keluar di sini agak dekat dan di sini agak jauh? Tentunya kita pasti mencurigai perbedaan tekanan ini. Perbedaan tinggi dari muka air di sini pasti berhubungan dengan itu. Nah, di sini tekanan hidrostatis dari tabung yang satu ini dengan yang ini tentunya berbeda karena berbeda tekanan tinggi dari ini, ya. Sama dengan tabung yang di sebelah ini. Anda bisa lihat bahwa lubang C itu jauh meluncur ke sini nih, ya. Lubang B cuma setengahnya saja, dan lubang A itu cuma seperempat dari ketinggiannya saja di sini. Nah, sama dengan kasus kedua tabung ini, bahwa semakin ke dalam, semakin mendekati dasar ini, tentunya tekanannya semakin tinggi. Kalau naik sedikit sudah mulai kurang, terlalu naik juga hingga cuma sedikit saja. Ini pertanda bahwa secara alami atau secara fisis ada hubungan antara tekanan di dalam wadah air ini, baik di sini maupun di sini, itu terhadap ketinggian permukaannya, kedalaman. Kalau kita di laut, kita kedalaman, makin dalam tentunya tekanan makin tinggi. Ditambah dengan gravitasinya di sini. Anda mungkin sering menyelam. Nah, semakin dalam Anda menyelam, Anda tentunya akan merasakan tekanan, terutama pada telinga Anda, kesetimbangan itu. Itulah arti tekanan air di bawah tanah. Nah, tekanan air inilah yang sangat berpengaruh pada kuliah kita ini, likuifaksi ini, ya. Makanya diantar dulu dengan tekanan. Nah, ini ada eksperimen tentang tekanan air, ya. Kita bisa lihat bahwa bulatan-bulatan kayu ini kita anggap sebagai partikel air di dalam satu wadah, ya. Nah, sekarang dia akan menerima tekanan W atau berat, ya. Ini ada tekanan berat ini yang merupakan perkalian dari gamma dan volumenya. Nah, apa itu gamma? Nah, gamma itu merupakan weight density atau rapat massanya dia ini. Diulang lagi. Nah, kita lihat tayangan kembali dari berat. Nah, gamma di sini adalah rapat massa Newton per meter pangkat 3. Sedangkan rapat massa itu kan kita kenal adalah rho, atau ini berat massanya, ini rapat massanya ini, ya.
Nah, gamma itu merupakan rho dikali dengan gravitasi, sehingga kalau kita mau mencari berapa tekanannya, V ini volume, panjang kali lebar kali tinggi, ini tinggi, ini lebar. Nah, dengan A ini adalah luas dasarnya ini. H ini tingginya. Nah, dengan demikian tekanan yang mengarah kepada dasarnya ini, kalau kita masukkan tadi ini nilai gamma terhadap kita substitusikan ke sini dengan volumenya kita masukkan, nah nanti akan kita dapatkan nilai tekanan hidrostatis atau vertical pressure di sini pada dasar wadah ini, itu adalah dibagi dengan luasannya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa tekanan pressure ini adalah rho dikali G dikali H. Sedikit. Nah, sama dengan rumus yang tadi sebelumnya, bahwa tekanan hidrostatis itu adalah rho dikali G dikali H. Ini adalah sebuah media atau katakanlah sebuah pengantar untuk memahami tekanan air. Nah, sekarang kita lihat eksperimen berikutnya, itu adalah alat pengukur tekanan. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah semacam alat yang kita bisa mengukur tekanan hidrostatis air. Nah, ini adalah kotak untuk mengisi air sebentar, dan ketiga ini adalah alat untuk menghitung tekanannya. Ini kalau nanti tekanan ke sini, jarumnya akan bergerak. Nah, mari kita lihat ketika air diisi. Nah, ketika air diisi, kita lihat bahwa semakin ke dalam, tekanannya semakin besar. Yang paling dasar ini adalah 21 Newton, turun 13 Newton, dan 5 Newton. Artinya pertanda bahwa rho GH yang tadi didefinisikan itu, H itu sangat menentukan dari tekanan. Ya, seperti itu. Ini bukti bahwa air itu memiliki tekanan. Nah, kita lihat sekarang ini sama dengan tadi, bahwa gambar tadi itu bahwa semakin dalam, ini pertanda bahwa tekanannya semakin besar. Jadi alat ini membuktikan gambar di sebelah ini. Yang di tengah juga ya sedang-sedang saja, dan ini paling kurang sekali. Inilah yang kita pahami, bahwa air di dalam wadah itu memberi tekanan, ya, tekanan air. Nah, sekarang kita lihat hubungannya dengan ini gambar keberadaan air di bawah tanah, ya. Anda bisa lihat bahwa lapisan yang berwarna cerah, ini yang berwarna putih cerah ini, ya. Ini merupakan lapisan batuan yang tersaturasi air, ya. Maksudnya tersaturasi ini dipenuhi semua oleh air, jenuh namanya ini, ya, jenuh air semuanya. Ada airnya di sini semuanya. Nah, tentunya dia memiliki tekanan hanya di alam, di bawah permukaan, subsurface istilahnya. Dalam keadaan normal, tekanan hidrostatisnya tidak terlalu besar, ya. Nah, lapisan yang di atas ini yang berwarna unsaturated zone, ini adalah lapisan batuan yang mampu menerima beban apa saja yang ada di atasnya. Ya, anggaplah tanah yang kita pijak sehari-hari di sini, seperti itu dia. Nah, di bawah sini ada lapisan batuan yang tersaturasi air. Well ini sumur, water table ini adalah muka air tanahnya. Jadi kalau kita gali sumur atau parigi, kita dapat air segini. Nah, inilah keberadaan air bawah tanah. Ini gambaran bahwa seperti tadi balok-balok kayu kecil itu, air ini memiliki tekanan ke sana kemari. Mari kita lihat lagi berikutnya. Nah, apa hubungannya antara tekanan air bawah tanah dengan likuifaksi? Nanti dari sini kita akan definisikan apa sih sebenarnya likuifaksi itu, ya. Nah, ini ada gambar tanah, Anda bisa lihat di sini, ya, ada tanah, ada bangunan di sini. Ini topsoil, artinya lapisan tanah paling atas, bedrock ini batuan paling bawah. Ini ada cuplikan dari materialnya ini. Anda bisa lihat bahwa dalam keadaan normal biasa saja, tidak ada apa-apa terjadi.
hubungan partikel-partikel kecil dari tanah ini yang menyusunnya itu sangat rapat, ya. Nah, inilah yang menyebabkan dia mampu menampung beban apa yang ada di atasnya. Oke. Nah, susunan ya partikel butiran tanah tersusunnya berdekatan, jadi dia mampu. Nah, hal ini membuat permukaan tanah mampu menampung beban bangunan atau apa saja yang ada di atasnya dalam keadaan normal. Yang kita lihat hari-hari di sini ya, Anda bisa lihat gedung tinggi, mall dan sebagainya. Itu karena memang tanah ini mampu menampung dan air ini tidak memberikan tekanan apa-apa. Nah, dalam keadaan bencana misalnya terjadi gempa bumi, ada guncangan kuat ya. Nah, tekanan air tanah itu akan menjadi tinggi tiba-tiba karena diguncang ya. Tekanan antar partikel atau pori itu, tekanan pori air itu. Nah, sehingga susunan itu akan terurai berjauhan. Anda bisa lihat di sini nih. Ketika terjadi gempa, ini ada ya. Partikel-partikel tadi yang rapat itu kembali terurai oleh tekanan air ini. Tiba-tiba saja ada tekanan air yang dipicu oleh gempa yang sangat kuat, sehingga tanah ini kehilangan kemampuan menanggung beban di atasnya. Karena dia sudah diacak-acak terurai, kemampuannya atau beban sikliknya itu hilang. Dan gedung-gedung yang di atasnya itu akan tenggelam karena tanah ini tidak mampu lagi. Inilah yang disebut dengan likuifaksi. Ya, ini ada gambar Anda lihat ya. Ini di Palu. Kuliah ini kita akan berfokus ke kasus Palu. Nah, ini Anda lihat rumah-rumah yang miring di tahun 2018, di akhir tahun 18 ini. Nah, apa definisinya? Dari kasus yang kita jelaskan hubungan antara tekanan air di dalam tanah dengan likuifaksi, tanah itu akan berubah menjadi semacam bubur atau sand boil atau cairan yang keluar dari dalam tanah dengan membawa butiran pasir. Makanya likuifaksi itu disebut sebagai pencairan tanah, fenomena perilaku tanah yang kehilangan kekuatan dan kekakuannya akibat adanya tekanan pori air tadi yang kita jelaskan sebelumnya ya. Tekanan pori air. Ini yang membangkitkannya gempa bumi. Itulah likuifaksi terjadi ya. Jadi nampak seperti semua benda itu ditelan oleh bumi. Nah, situasi tanah pada saat itu berperilaku seperti cairan. Nanti kita lihat video dari Palu. Kita bisa lihat bahwa betul-betul tanah itu seperti air yang mengalir saja. Padahal itu bukan air sini. Memang airnya keluar karena tekanannya keluar dari bawah ya. Ini juga gambar dari Palu. Ini keadaan yang memungkinkan terjadinya likuifaksi. Pertama, ini ukuran butir dari lapisan sedimen yang berbutiran lepas, dia rentan. Perlu Anda tahu bahwa sedimen itu semacam endapan dari berbagai material. Dalam geologi kita kenal ada namanya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, sedimen atau endapan-endapan yang masih usia secara geologi itu masih muda, itu sangat bagus menjadi media menyimpan air ya, apalagi berbutiran lepas ya. Itu keadaan ini sangat memungkinkan. Apa berikutnya lagi? Kepadatannya relatif, tingkat kekompakannya itu belum kompak dia ya, bukan kompak seragam tidak, tapi dia belum terlalu padat. Batuan sedimennya itu belum terlalu padat, sehingga faktor ini mendukung gampangnya atau mudahnya terjadi likuifaksi. Berikutnya itu umurnya yang masih muda. Dalam geologi itu endapan sedimen yang masih muda itu memang belum terkompaksi bagus, menyimpan air yang bagus ya. Biasanya ini berbutir halus atau berbutir seragam, ruang antar butirnya juga besar. Nah, kondisi Palu itu mendukung semua ini ya. Topografinya juga demikian terhadap seismik. Kedalaman muka air tanah, ini maksud kedalaman muka air tanah, Anda pergi lihat sumur atau parigi, Anda lihat
dari Anda berdiri turun ke air itu berapa meter, itulah muka air tanah atau water table dalam bahasa Inggrisnya. Kurang dari 4 meter saja. Jadi kalau Anda berada di daerah yang sumurnya atau periginya belasan meter, bahkan 20 meter, itu biar gempa juga tidak mengalami likuifaksi ya, karena salah satu syarat likuifaksi itu ada air. Tidak ada air tidak ada likuifaksi, namanya liquid air kan. Jadi memang di suatu tempat kalau memang di situ tidak terdapat air tanah, ataupun kalau ada jauh misalnya kedalaman 50 meter 30 ya, itu biar gempa 9, skala Richter juga tidak terjadi likuifaksi. Yang terjadi paling kehancuran saja akibat goncangan itu aja ya. Nah ini percepatan gravitasi batuan itu 0,1 gal, itu nanti bisa kita ukur lah ya. Inilah semua syarat-syarat. Masih ada lagi nih. Nah gempa minimal katakanlah di atas 6 skala Richter, mungkin 6,5, 7, 7,5. Yang terjadi di Aceh tahun 2004 itu kan 9,8 kalau nggak salah ya. Di Palu ini 7, berapa ya, cuma 3 atau berapa itu ya. Dan gempa itu tidak sekejap, tetapi paling kurang 1 menit kita diguncang. Anda bisa bayangkan kita diguncang kekuatan 7 skala Richter dalam waktu 1 menit. Nah yang kita rasakan hari-hari di Ternate ini kan adalah gempa yang lewat aja begitu, mungkin sekitar hitungan detik sajalah ya. Nah ini di atas 60 detik, Anda bisa bayangkan. Inilah keadaan yang memungkinkan atau syarat terjadinya peristiwa likuifaksi ya. Nah sekarang kita lihat apa namanya, ada demonstrasi likuifaksi di dalam laboratorium. Jadi ini apa, meja yang ada penggetarnya di bawah ya, ada fer yang dipasang di sini, pegas. Ini akan menggetarkan meja. Kemudian media yang ditaruh ini adalah media pasir yang sudah tersaturasi air. Ketika digetar kita lihat apa yang terjadi nanti ya. Nah coba Anda lihat itu ya. Kita ulang lagi. Ketika terjadi getaran, ini adalah material-material yang kita anggap bangunan. Pasir ini sudah diisi air ya, berbutir halus, kemudian diisi air. Nah dalam keadaan normal, bangunan-bangunan ini, anggaplah bangunan ini mampu ditahan oleh material tanah ini, batuan ini ya. Tapi ingat di bawahnya ini udah ada air. Tadi dibilang bahwa tidak ada air tidak ada likuifaksi. Nah ketika getaran, Anda lihat betapa cepatnya ditelan bumi. Nah itu secara alami itu seperti itu ya. Nah Anda lihat pada keadaan seterusnya itu, ini malah sudah tidak nampak ya, karena bebannya berat. Air keluar dari ini yang disebut boiling ya, getaran yang tekanan pori air itu keluar sehingga apa namanya, ikatan material tanah atau partikel tanah tadi itu sudah teracak-acak ya, seperti pada gambar sebelumnya, dan dia tidak mampu menampung beban. Ini airnya keluar dari dalam bumi. Nanti kita lihat di kasus di Palu juga seperti begitu ya. Ini dalam lab, kita lihat yang alamnya nanti ya, seperti itu. Inilah likuifaksi ya yang sebenarnya. Walaupun ini cuma dalam skala, kita lihat yang sebenarnya nanti kasus Palu. Kenapa kasus Palu? Karena memang Palu itu satu-satunya, bukan satunya ya, pertama kalilah dunia menyaksikan langsung dari satelit bagaimana likuifaksi hebat itu terjadi. Nah ini kita lihat kisah pilu kota Palu. Nah ya, tragedi Palu kita nonton ya mungkin sekitar 3 menit lebih. Kita lihat sambil kita dijelaskan kasusnya ya. Nah Anda lihat ya, ini kasus di desa Petobo ini nih. Ini nah Anda lihat kasus likuifaksi ini rendah, di sini tinggi. Jadi tanah yang sudah mencair, yang sudah jadi bubur air pasir tanah ini mengalir turun. Diulang lagi Anda lihat. Nah perhatikan bahwa
perhatikan bahwa tadi yang tanah di sini itu ketika terjadi likuifaksi ini berubah menjadi coklat. Apa ini coklat ini? Ya, bukan Ovaltine ini. Ya, ini kandungan air di bawah tanah ini ketika terguncang selama lebih dari 1 menit dengan magnitudo 7 lebih skala Richter, itu dia keluar ya dari dalam tanah dan berbentuk bubur pasir seperti itu. Nah, tanah berperilaku sebagai cair seperti definisi pada definisi pada likuifaksi tadi, dan karena di sini ketinggian topografinya di sini rendah, jadi cairannya mengalir ke sini. Ini dari tampak satelit. Nanti dalam video ini kita ada potongan film kalau kita ada syutingan di darat itu ya, bagaimana bangunan berjalan karena dibawa oleh bubur pasir ini. Nah, kita nonton seterusnya. Ini yang masih normal dari atas satelit ini. Nah, Anda lihat, ini rumah atap merah, gedung merah ini berjalan ini karena dibawa oleh bubur coklat tadi itu. Ya. Iya, coba Anda lihat. Rumah berjalan, kemudian tower satelit tower BST juga ini berjalan. BTS ya. Coba lihat dia berjalan. Inilah yang tanah berubah menjadi cair. Anda lihat. Ini perbandingan ya, perbandingan sebelum dan sesudahnya. Anda bisa lihat semua menjadi coklat ya, luar biasa. Ini kasus yang luar biasa ditangkap satelit dan menjadi bahan pelajaran bagi ahli-ahli untuk mengkaji kasus likuifaksi ya, luar biasa ini Palu. Nah, ini kita lihat settingan dari drone ya, settingan drone tentang kasus Palu ini. Terklik ya, kita lihat settingan kembali kasus Palu. Nah, ini settingan dari drone. Anda perhatikan bahwa yang berwarna cerah ini seperti ini ya, yang berwarna cerah seperti ini adalah tanah yang hasil dari membuburnya tadi itu. Masih lihat terdapat genangan air. Nah, bangunan-bangunan ini tenggelam karena memang tanah tidak mampu menampung bebannya ini. Bisa juga jadi hancur karena sudah ada gempa sebelumnya. Kemudian setelah gempa datang bubur coklatnya lagi. Anda lihat ini. Sebelumnya di sini ini pasti banyak pemukiman, ya. Pemukiman rumah yang padat. Nah, hanya saja digilas oleh bubur coklatnya itu. Sehingga nampak seperti tanah kosong. Ya, luar biasa. Masih terdapat genangan air karena memang sedimen yang ditempati pemukiman ini adalah sedimen yang mampu yang memang terdapat air di bawahnya, sehingga ketika guncangan tekanan pori air naik dan tanah tidak mampu menahan beban apa yang ada di atasnya. Ya, inilah Palu. Demikian ya, Anda bisa lihat bagaimana peristiwa likuifaksi yang luar biasa terjadi di Indonesia, di Kota Palu ya, bahwa memang teori itu benar adanya. Artinya di tempat lain di waktu lama pernah terjadi, cuma Kota Palu ini yang luar biasa ya. Nah, ini pertanyaan buat kita orang yang tinggal di Ternate, apakah memang likuifaksi ini punya potensi terjadi di Ternate? Kita lihat ya, ini peta geologi Pulau Ternate ya,
secara singkat saja bahwa yang daerah ini berwarna sedikit pink ini memang secara geologi disebut dengan batuan Gamalama muda ya. Kalau yang berwarna hijau ini batuan Gamalama dewasa, dan di sekitar sini yang coklat ini adalah Gamalama tua ya, dari usianya saja yang menyebutkan itu. Nah, pada warna kuning ini adalah endapan sedimen. Anda ingat syarat-syarat terjadi likuifaksi itu salah satunya sedimen yang belum terkompaksi bagus atau usianya masih muda ya. Nah, di Pulau Ternate yang berwarna kuning ini memang menyimpan air bagus. Anda bisa lihat ini bagian kota Ternate, kita masih bisa dari garis pantai sampai 2 kilo mendapat sumur air ya, walaupun sedikit dalam. Nah, sedikit di sini juga ada, tapi di bagian barat pulau kita ini, Pulau Ternate ini, sumur hanya kita dapatkan di pesisir-pesisir persis dekat bibir atau garis pantai ya. Sedangkan beberapa meter saja kita naik ke darat istilahnya, itu sudah tidak dapatkan air. Artinya apa? Dari tanda-tanda ini, batuan sedimen yang di sini inilah yang berpotensi untuk terjadi likuifaksi ya. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ada endapan aluvial dan piroklastik rombakan yang berwarna kuning ini. Inilah yang menjadi potensi terjadi likuifaksi. Nah, seperti itu. Ini endapan aluvial inilah yang kita curiga. Cuma kita berharap ya tidak pernah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter dan diguncang lebih dari 1 menit. Insya Allah jangan. Karena memang pulau kita ini jarang-jarang sih terjadi epicentrum. Anda ingat istilah epicentrum ketika kuliah gempa bumi? Karena kita pulau vulkanik. Nah, di bawah pulau kita ini kan batolitnya besar ya. Jadi kalau gempa paling gempa yang vulkanik aja yang jadi epicentrum. Kalaupun sering kita merasakan gempa, sebagian besar itu terjadi di daerah subduksi bagian barat Halmahera. Kita hanya merasakan gelombang yang menjalar saja situ, dan rata-rata kita merasakan gempa itu dalam ukuran detik saja ya, tidak sampai 60 detik ya, 1-2 detik saja gitu. Mudah-mudahan ya seperti itu. Batuan endapannya berbutir lepasan, asi aluvial atau kakolovial, berumur geologi masih relatif muda, tersaturasi air lah itu. Kita sekitar sini ini nih, yang dekat-dekat pantai ini. Silakan masing-masing lihat sumurnya di rumah. Nah, mengalami itu. Nah, kita ambil garis Pulau Ternate. Kalau kita itu, maka di daerah sinilah yang kita curigai sebagai terdampak likuifaksi itu di pedataran sini, karena airnya masih dangkal-dangkal sekali. Demikian ya kasus tentang pemahaman kita tentang likuifaksi dan potensi terjadi kalau terjadi di Pulau Ternate. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang likuifaksi ini. Terima kasih. Kita berdoa kita dijauhkan dari semua bencana alam dan kita bisa harmoni hidup dengan alam. Kita hidup dalam sangkar bencana alam di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman buat Anda, dan ketika terjadi situasi bencana Anda bisa memitigasi sedini mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.